Nah, tapi sebelum gue jelasin lebih lanjut job desk kita itu apa, aku mau samain dulu lah pemikiran kita tentang bisnis. Dan dari kamu sendiri, tahu gak orang yang namanya Robert Kiyosaki? Oke, jadi Robert Kiyosaki ini pengusaha terkenal dan sukses di Amerika sana. Dan hampir seluruh pembisnis itu pasti dengan apa kata dia. Dan dari salah satu bukunya juga, dia ngasih tahu tentang yang namanya kuadran RSBI atau kuadran cash flow. Pernah lihat atau pernah dengar gak sebelumnya? Oke, gak apa, aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi, kuadran cash flow itu ngasih tahu kita tentang uang itu bisa masuk dari mana aja. Dan di sini ada E sebagai employee. Jadi, contohnya kita kerja sama suatu perusahaan atau kerja sama orang. Yang kedua itu ada self-employed. Nah, kamu tahu nggak self-employed itu apa? Belum tahu ya. Jadi self-employed itu orang yang bekerja untuk diri dia sendiri. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak dokter atau orang yang buka bisnis kecil-kecilan yang dia masih harus turun ke lapangan untuk handle bisnis dia. Beda sama real pebisnis. Real pebisnis ini dia gak perlu turun lagi ke lapangan, jadi dia gak perlu touch the product. Dan kalau misalnya seorang pebisnis ini uangnya udah banyak banget nih, dia bingung lah mau putar uangnya kemana. Biasa mereka putar ke investasi dan jadi investor lah. Dan dari kamu sendiri nih, dari keempat orang ini yang menurut paling kaya siapa? Oke, investor ya, setuju. Nah, investor kan uangnya ada dong banyak, waktu apalagi. Nah, dari kamu sendiri nih, pernah nggak kepikiran untuk jadi investor? Oke, pernah ya. Nah, kamu pernah nggak? Kamu invest apa tuh? Wah, oke. Dan aku punya satu pertanyaan. Kalau sekarang nih, kamu hidup bergantung sama uang hasil investasi aja, bisa? Belum bisa ya, karena kemarin nada modal mungkin masih kecil, cuannya masih kecil ya. Oke, mungkin untuk saat ini aku bakal bilang kita sama-sama belum bisa jadi investor ya, karena uangnya belum cukup. Nah, apalagi kalau jadi investor itu masih ada yang namanya resiko ya. Resiko itu kan kita gak bisa handle. Kalau misalnya sekali jepret rugi gede, uang gede, kamu rela gak? Enggak ya. Oke, makanya kita untuk saat ini sama-sama belum bisa jadi investor. Nah, menurut lo, orang kedua paling kaya siapa? Pebisnis ya. Pebisnis menurut kamu ada uang? Ada. Ada waktu? Tentu ada dong. Nah, dan dari kamu sendiri lagi nih, pernah gak kepikiran untuk jalanin bisnis gitu? Belum pernah ya, tapi ada rencana gak? Ada rencana. Kalau boleh tahu nih, kamu mau buka bisnis apa? Oh, pet shop. Oke. Menurut kamu nih, untuk kamu buka usaha bisnis pet shop, kamu butuh apa yang paling penting? Hampir betul. Modal ya. Tapi sebenarnya modal itu ketiga terpenting. Di atas modal masih ada ide dan skill. Kenapa kalau modal itu aja gak cukup? Nah, aku kasih kamu satu contoh lah ya. Kamu pernah gak ke Mitra 2 sana? Kamu sadar gak kalau misal tiap kali pergi kafe-kafe di sana itu pasti gonta-ganti atau enggak banyak toko-toko yang udah mulai pada tutup? Sadar ya? Nah, itu salah satu contoh orang yang berbisnis hanya bermodalkan modal, hanya pakai modal. Mereka gak pakai yang namanya ide dan skill mereka. Ide di sini fungsinya sebagai pembeda kamu sama kompetitor. Apa yang bikin kamu lebih spesial daripada kompetitor? Dan skill itu fungsinya untuk kamu menarik pelanggan lah, datang ke kafemu contohnya. Nah, dalam bisnis, ide, skill, dan modal itu satu paket lengkap. Jadi kalau misal untuk saat ini aku mau nanya nih, dari kamu sendiri, dari ketiga ini udah punya apa aja? Ide dan skill ya. Oke, bagus. Tapi ide dan skill tanpa modal juga gak bisa jalan gak sih? Betul ya. Nah, dan kata orang nih, di bisnis itu butuh yang namanya mentor. Tapi menurut kamu nih, di dalam dunia bisnis mentor itu benar adanya gak?
Ada ya. Kenapa menurut kamu di bisnis itu ada mentor? Karena banyak. Oke, aku ambil satu contoh. Kita lagi ada di kafe nih. Kamu juga mau buka kafe. Andainya kamu mau buka kafe, kamu nanya ke pemilik kafe ini. Kamu bilang, kok Cici kok bisa buka bisnis itu gede banget ya, sukses banget. Menurut kamu dia mau kasih tahu gak spill 100% resep dapur dia? Gimana cara dia buat ide, skill, sama putar modal lah. Belum tentu. Karena kalau misalnya kamu sukses di bisnis ini, kafe dia jadi sepi gak? Sepi dong. Nah, makanya sebenarnya di dalam dunia bisnis, mentor itu gak ada. Anggaplah kamu mau buka bisnis kan, kamu cari orang yang pandai banget bisnis, tapi dia gak buka di bidang kafe lah. Menurut kamu, hal yang diajarin itu bakal nyambung gak sama apa yang kamu perluin? Tentu enggak dong, karena beda bidang juga toh. Nah, makanya di dalam dunia bisnis itu gak ada yang namanya mentor. Nah, makanya untuk saat ini mungkin kita sama-sama belum bisa jadi pebisnis ya. Nah, sekarang ada self-employed sama employee. Aku coba bedah dulu tentang self-employed lah ya. Contohnya itu kayak menurut kamu seorang self-employed punya uang? Kenapa tuh? Yes, apalagi profesi dokter uangnya banyak ya. Punya waktu? Kenapa menurut kamu self-employed punya waktu? Karena dia kerja untuk diri sendiri, jadi dia bebas. Nah, sebenarnya self-employed itu gak punya namanya waktu. Kenapa? Ini aku kasih contoh. Dokter. Anggap nih ada satu dokter jam 3 subuh lagi tidur. Tiba-tiba dapat call dari rumah sakit. Halo dokter, datang ke rumah sakit dong, bantu operasi urgent nih. Bisa gak menurut kamu si dokter ini bilang, aduh aku masih ngantuk lah, kau aja yang operasi lah, aku mau tidur? Bisa gak menurut kamu seorang dokter ngomong kayak gitu? Kalau menurut aku bisa dibakar habis-habisan sama pasien. Nah, makanya dokter atau self-employed secara garis besar itu bergantung sama yang namanya waktu. Mereka harus profesi mereka kan itu untuk menyelamatkan pasien dong. Gak mungkin mereka semena-mena gitulah. Contoh kasus lainnya lah, orang yang buka usaha kecil-kecilan. Contoh dia hobi baking nih, jadi dia buka usaha kue-kuean. Menurut kamu bisa gak dalam sehari dia cuma menjual satu kue? Untung gak menurut kamu? Enggak dong. Nah, makanya kalau misalnya nih dalam seminggu dia buka PO 8 hari, itu pasti dia gas. Karena apa? Betul, karena kejar cuan atau uangnya. Nah, jadi sebenarnya self-employed itu ada uangnya, tapi mereka harus ngorbanin waktu mereka untuk dapetin uang itu. Nah, makanya kamu sendiri pernah gak kepikiran untuk jadi seorang self-employed? Setelah tahu ini gak kepikiran lagi ya. Oke. Jadi untuk saat ini kita gak mau jadi self-employed ya. Nah, sisa employee. Menurut kamu employee ada uang? Pas-pasan. Kenapa tuh pas-pasan? Setuju, apalagi uang gaji UMK, UMR itu gak, untuk tinggal di Batam kurang lah ya. Apalagi kalau misalnya udah berkeluarga itu udah gak cukup banget. Nah, menurut kamu menurut kamu employee itu ada waktu? Kenapa menurut kamu ada waktunya? Nah, sebenarnya employee itu gak punya waktu. Kenapa? Karena kita sekarang kan lagi nongkrong di kafe ya. Kamu bisa gak telepon teman kamu yang kerja di kafe, kerja di kantor, datanglah ke kafe kita nongki di jam segini, bisa gak?
Enggak toh? Nah, dan satu contoh lagi. Misal ada satu karyawan nih, dia telepon bosnya. Tit, 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 tit. Halo bos, aku mau izin ya hari ini. Sebulan ke depan aku juga izin. Menurut kamu, bisa nggak dia begitu? Bisa nggak pacat. Nah, makanya employee itu nggak punya nama waktu. Uang juga pas-pasan. Dan Robert Kiyosaki nih, dia punya 3 pertanyaan lah yang biasanya orang nggak pernah kepikiran. Nah, pertanyaan dari Robert Kiyosaki itu, pertama, kamu kalau mau kerja sampai kapan? Pernah kepikiran? Nggak ya? Nah, nggak mungkin dong kita um, habisin habisin seumur hidup kita untuk jadi employee. Nah, pertanyaan kedua, sebenarnya kamu kerja itu lagi bangun mimpi siapa? Bos atau mimpi kamu sendiri? Kenapa mimpi bos yang kamu bangun? Setuju, karena yang tiap tahun offsetnya nambah, liburan ke luar negeri, beli-beli barang mewah itu bos ya. Karyawan mah ya tiap hari OT cuma dibayar berapa. Nah, dan aku percaya kalau semua orang itu pasti punya namanya dreams. Dan kamu sendiri punya dreamsnya nggak? Oh, rumah. Kamu mau beli rumah di mana tuh? Ada pernah survei nggak? Daerah Baloi sana, tahu harganya? 2M ya, oke. Oke. Di sini aku bakal bantu kamu hitung berapa lama kamu bisa achieve untuk beli rumah 2M ini. Tapi kita hitung by DP dulu lah. DP biasa 30%, berarti ada 600 juta. DP 600 juta. Nah, kamu sendiri sekarang bisa nabung berapa sebulan? Dikit banget 1 juta. Coba lah ya, kita anggap 2 juta. 2 juta kalau ditabung dalam setahun ada 24 juta. 10 tahun berapa? 240 juta. Dan untuk kamu bisa DP rumah 600 juta butuh kira-kira 20 sampai 30 tahun. Pertanyaannya, menurut kamu 20 sampai 30 tahun ke depan harga rumah masih 2M nggak? Enggak dong, pasti naik lagi. Dan ini kita baru hitung DP, belum cicilan selanjutnya yang kamu harus bayar per bulan. Nah, makanya di sini aku punya beberapa solusi. Pertama, minta orang tua. Bisa? Kamu pulang nih habis ketemu aku, kamu minta uang 2M untuk ke papa mama kamu. 2M untuk beli rumah. Bisa nggak? Kalau aku sih bisa dibakar hidup-hidup. Nah, pasti disuruh kerja sendiri dong. Yes. Dan kalau misalnya dari orang tua gak bisa, solusi kedua mungkin cari suami kaya. Mau ya, tapi kamu harus perhatiin lagi, suami yang bakal kamu pilih itu kaya karena orang tua atau diri sendiri. Gimana kalau suatu saja kayanya karena warisan orang tua, minta mertua uang 2M untuk beli rumah, bisa-bisa kamu kena tabok ya. Nah, makanya di sini aku punya solusi keempat. Solusi keempat ini yaitu dari usia muda bangun bisnis. Dan aku di sini mau ajak kamu untuk elevate ke yang namanya bisnis. Tapi di sini disclaimer, kita bukan sistem LM, bukan money game, bukan juga jadi agent asuransi.
dan bukan juga bisnis scam. Kan zaman sekarang banyak ya bisnis scam, tapi kita enggak di sini. Tapi sebelum itu aku mau naik dulu lah ke kamu tentang orang yang namanya Jack Ma. Kamu tahu Alibaba? Nah, dia ini pemiliknya Alibaba, sekaligus top 3 orang terkaya di Cina sana. Dan kata Jack Ma nih, kalau kita mau bangun bisnis yang sukses, bisnis itu harus jadi bisnis yang problem solver. Tahu problem solver? Tahu ya, menyelesaikan masalah. Nah, contoh kasusnya kayak Gojek contoh kasusnya kayak Tokopedia. Menurut kamu, awal Tokopedia launching, aplikasi Tokopedia launching, dia nyelesain masalah apa? Betul, yang dulunya belanja offline sekarang bisa online ya. Kalau misalnya nih, dulu kita mau beli barang di Pekanbaru, kita otomatis harus pergi ke Pekanbaru ya gak sih? Atau enggak Just Tip. Nah, Tokopedia ini nyelesain masalah belanja offline ke belanja online. Ini yang kita bilang sebagai masalah pertama. Dan namanya hidup lah, masalah itu kan pasti bakal muncul terus. Ini masalah pertama. Masalah kedua muncul lagi, yaitu ongkir yang mahal banget. Ongkir ke Batam sendiri itu minimal banget 30.000, lebih mahal dari barang yang kita beli. Nah, makanya Shopee, si anak bontot, sekali launching aplikasi Shopee, dia langsung nyelesain 2 problem ini. Yang awal belajar offline jadi online, dan ongkir murah dengan hashtag gratis ongkir. Nah, dan Shopee ini dia gak stop di sana lah, dia punya banyak ide, dia ngembangin ide kayak bikin fitur-fitur Shopee Pay Later, Shopee COD, dan ada games Shopee ya zaman sekarang untuk dapetin koin atau voucher gitu. Nah, dan ini yang buat Shopee jadi top e-commerce number 1 di Indonesia. Dan kamu tahu WHO? Tahu ya? Kata WHO, 80% orang di dunia, 80% orang di Indonesia kena sakit kritis dulu sebelum pada akhirnya meninggal. Dan di saat dia sakit kritis ini, kosnya tinggi gak sih? Tinggi ya. Nah, di Indonesia sendiri udah ada yang nyelesain masalah ini lah. Pertama BPJS, kedua asuransi. Oke, dari kamu sendiri nih, pernah gak dengar isu-isu tentang BPJS? Yes, masalahnya di service ya, ngantri, terus mungkin ada beberapa perawat yang rasis gitu lah ya. Dan kalau asuransi pernah dengar? Masalah diklaim agen bawa kabur uang. Oke. Nah, asuransi itu ada di trust. Dan kedua permasalahan ini mau kita solve dengan program FSP. Dan tugas kita adalah membisniskan FSP ini lah. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu lah ya FSP ini apa. Nah, kamu pasti mikir, produk sebagus ini kok bisa ada sih? Nah, aku mau jelasin sedikit. Kalau kita kerjasama bareng perusahaan insurance terbesar di dunia, yaitu Allianz. Dan kalau kamu bisa lihat nih, kamu tahu merek-merek ini nggak? BMW, Mercedes, sama Mastercard ya, kita tiap hari pakai emang.
di kartu ATM ya. Nah, 3 perusahaan besar ini percayain keuangan mereka itu untuk dikelola sama Allianz. Nah, segede itu Allianz. Dan kamu bisa lihat di sini sendiri. Dana kelola Allianz itu ada 40 kuadriliun. Tahu kuadriliun? Di atasnya triliun ya. 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Nah, dana yang dikelola sama Allianz ada segini banyak. Dan ini baru dana kelola, belum aset. Aset itu lebih banyak lagi. Nah, jadi kita kerjasama bareng Allianz untuk ciptain produk ini biar kita itu jualnya enak lah, dan nasabah juga dapat yang proteksi terbaik toh. Tapi sebelum gue jelasin lebih lanjut job desk kita itu apa, aku mau samain dulu lah pemikiran kita tentang bisnis. Dan dari kamu sendiri, tahu gak orang yang namanya Robert Kiyosaki? Oke, jadi Robert Kiyosaki ini pengusaha terkenal dan sukses di Amerika sana. Dan hampir seluruh pembisnis itu pasti dengan apa kata dia. Dan dari salah satu bukunya juga, dia ngasih tahu tentang yang namanya kuadran LSBI atau kuadran cash flow. Pernah lihat atau pernah dengar gak sebelumnya? Oke, gak apa, aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi kuadran cash flow itu ngasih tahu kita tentang uang itu bisa masuk dari mana aja. Dan di sini ada E sebagai employee. Jadi contohnya kita kerja sama suatu perusahaan atau kerja sama orang. Yang kedua itu ada self-employed. Nah, kamu tahu nggak self-employed itu apa? Belum tahu ya. Jadi self-employed itu orang yang bekerja untuk diri dia sendiri. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak dokter atau orang yang buka bisnis kecil-kecilan yang dia masih harus turun ke lapangan untuk handle bisnis dia. Beda sama real pebisnis. Real pebisnis ini dia gak perlu turun lagi ke lapangan, jadi dia gak perlu touch the produk. Dan kalau misalnya seorang pebisnis ini uangnya udah banyak banget nih, dia bingung lah mau putar uangnya kemana. Biasa mereka putar ke investasi dan jadi investor lah. Dan dari kamu sendiri nih, dari keempat orang ini yang menurutmu paling kaya siapa? Oke, investor ya, setuju. Nah, investor kan uangnya ada dong banyak, waktu apalagi. Nah, dari kamu sendiri nih, pernah gak kepikiran untuk jadi investor? Oke, pernah ya. Nah, kamu pernah gak, kamu invest apa tuh? Wah, oke. Dan aku punya satu pertanyaan. Kalau sekarang nih, kamu hidup bergantung sama uang hasil investasi aja, bisa? Belum bisa ya, karena kemarin nada modal mungkin masih kecil, cuannya masih kecil ya. Oke, mungkin untuk saat ini aku bakal bilang kita sama-sama belum bisa jadi investor ya, karena uangnya belum cukup. Nah, apalagi kalau jadi investor itu masih ada yang namanya resiko ya. Resiko itu kan kita gak bisa handle. Kalau misalnya sekali jepret rugi gede, uang gede, kamu rela gak? Enggak ya. Oke, makanya kita untuk saat ini sama-sama belum bisa jadi investor. Nah, menurut lo, orang kedua paling kaya siapa? Pebisnis ya. Pebisnis menurut kamu ada uang? Ada. Ada waktu? Tentu ada dong. Nah, dan dari kamu sendiri lagi nih, pernah gak kepikiran untuk jalanin bisnis gitu? Belum pernah ya, tapi ada rencana gak? Ada rencana. Kalau boleh tahu nih, kamu mau buka bisnis apa? Oh, pet shop. Oke. Menurut kamu nih, untuk kamu buka usaha bisnis pet shop, kamu butuh apa yang paling penting? Hampir betul. Modal ya. Tapi sebenarnya modal itu ketiga terpenting. Di atas modal masih ada ide dan skill. Kenapa kalau modal itu aja gak cukup? Nah, aku kasih kamu satu contoh lah ya. Kamu pernah gak ke Mitra 2 sana? Kamu sadar gak kalau misal tiap kali pergi kafe-kafe di sana itu pasti gonta-ganti, atau enggak banyak toko-toko yang udah mulai pada tutup? Sadar ya? Nah, itu salah satu contoh orang yang berbisnis hanya bermodalkan modal, hanya pakai modal. Mereka gak pakai yang namanya ide dan skill mereka. Ide di sini fungsinya sebagai
pembeda kamu sama kompetitor? Apa yang bikin kamu lebih spesial daripada kompetitor? Dan skill itu fungsinya untuk kamu menarik pelanggan lah datang ke kafemu contohnya. Nah, dalam bisnis, ide, skill, dan modal itu satu paket lengkap. Jadi kalau misal untuk saat ini aku mau nanya nih, dari kamu sendiri, dari ketiga ini udah punya apa aja? Ide dan skill ya, oke bagus. Tapi ide dan skill tanpa modal juga gak bisa jalan gak sih? Betul ya. Nah, dan kata orang nih, di bisnis itu butuh yang namanya mentor. Tapi menurut kamu nih, di dalam dunia bisnis mentor itu benar adanya nggak? Ada ya. Kenapa menurut kamu di bisnis itu ada mentor? Karena banyak. Oke, aku ambil satu contoh. Kita lagi ada di kafe nih. Kamu juga mau buka kafe. Andainya kamu mau buka kafe, kamu nanya ke pemilik kafe ini. Kamu bilang, kok Cici kok bisa buka bisnis itu gede banget ya, sukses banget. Menurut kamu dia mau kasih tahu gak spill 100% resep dapur dia? Gimana cara dia buat ide, skill, sama putar modal lah. Belum tentu. Karena kalau misalnya kamu sukses di bisnis ini, kafe dia jadi sepi gak? Sepi dong. Nah, makanya sebenarnya di dalam dunia bisnis mentor itu gak ada. Anggaplah kamu mau buka bisnis kan, kamu cari orang yang pandai banget bisnis, tapi dia gak buka di bidang kafe lah. Menurut kamu hal yang diajarin itu bakal nyambung gak sama apa yang kamu perluin? Tentu enggak dong, karena beda bidang juga toh. Nah, makanya di dalam dunia bisnis itu gak ada yang namanya mentor. Nah, makanya untuk saat ini mungkin kita sama-sama belum bisa jadi pebisnis ya. Nah, sekarang ada self-employed sama employee. Aku coba bedah dulu tentang self-employed lah ya. Contohnya itu kayak menurut kamu seorang self-employed punya uang? Kenapa tuh? Yes, apalagi profesi dokter uangnya banyak ya. Punya waktu? Kenapa menurut kamu self-employed punya waktu? Karena dia kerja untuk diri sendiri, jadi dia bebas. Nah, sebenarnya self-employed itu gak punya namanya waktu. Kenapa? Ini aku kasih contoh. Dokter. Anggap nih ada satu dokter, jam 3 subuh lagi tidur. Tiba-tiba dapat call dari rumah sakit. Halo dokter, datang ke rumah sakit dong, bantu operasi urgent nih. Bisa gak menurut kamu? Si dokter ini bilang, aduh aku masih ngantuk lah, kau aja yang operasi lah, aku mau tidur. Bisa gak menurut kamu seorang dokter ngomong kayak gitu? Kalau menurut aku bisa dibakar habis-habisan sama pasien. Nah, makanya dokter atau self-employed secara garis besar itu bergantung sama yang namanya waktu. Mereka harus profesi mereka kan itu untuk menyelamatkan pasien dong. Gak mungkin mereka semena-mena gitulah. Contoh kasus lainnya lah, orang yang buka usaha kecil-kecilan. Contoh dia hobi baking nih, jadi dia buka usaha kue-kuean. Menurut kamu bisa gak dalam sehari dia cuma menjual satu kue? Untung gak menurut kamu? Enggak dong. Nah, makanya kalau misalnya nih dalam seminggu dia buka PO 8 hari, itu pasti dia gas. Karena apa? Betul, karena kejar cuan atau uangnya. Nah, jadi sebenarnya self-employed itu ada uangnya, tapi mereka harus ngorbanin waktu mereka untuk dapetin uang itu. Nah, makanya kamu sendiri pernah gak kepikiran untuk jadi seorang self-employed? Setelah tahu ini gak kepikiran lagi ya? Oke. Jadi
untuk saat ini kita gak mau jadi self-employed ya. Nah, sisa employee. Menurut kamu employee ada uang? Pas-pasan. Kenapa tuh pas-pasan? Setuju, apalagi uang gaji UMK UMR itu gak, untuk tinggal di Batam kurang lah ya. Apalagi kalau misalnya udah berkeluarga itu udah gak cukup banget. Nah, menurut kamu menurut kamu employee itu ada waktu? Kenapa menurut kamu ada waktunya? Nah, sebenarnya employee itu gak punya waktu. Kenapa? Karena kita sekarang kan lagi nongkrong di kafe ya. Kamu bisa gak telepon teman kamu yang kerja di kafe, kerja di kantor, weh datanglah ke kafe kita nongki di jam segini, bisa gak? Enggak toh. Nah, dan satu contoh lagi, misal ada satu karyawan nih, dia telepon bosnya, halo bos, aku mau izin ya hari ini, sebulan ke depan aku juga izin. Menurut kamu bisa gak dia begitu? Bisa nggak pacat. Nah, makanya employee itu gak punya nama waktu, uang juga pas-pasan. Dan Robert Kiyosaki nih, dia punya 3 pertanyaan lah yang biasanya orang gak pernah kepikiran. Nah, pertanyaan dari Robert Kiyosaki itu, pertama, kamu kalau mau kerja sampai kapan? Pernah kepikiran? Enggak ya. Nah, nggak mungkin dong kita habisin seumur hidup kita untuk jadi employee. Nah, pertanyaan kedua, sebenarnya kamu kerja itu lagi bangun mimpi siapa? Bos atau mimpi kamu sendiri? Kenapa mimpi bos yang kamu bangun? Setuju, karena yang tiap tahun offsetnya nambah, liburan ke luar negeri, beli-beli barang mewah itu bos ya. Karyawan mah ya tiap hari OT cuma dibayar berapa. Nah, dan aku percaya kalau semua orang itu pasti punya namanya dreams. Dan kamu sendiri punya dreamsnya enggak? Oh, rumah. Kamu mau beli rumah di mana tuh? Ada pernah survei enggak? Daerah Baloi sana, tahu harganya? 2M ya, oke. Di sini aku bakal bantu kamu hitung berapa lama kamu bisa achieve untuk beli rumah 2M ini. Tapi kita hitung by DP dulu lah. DP biasa 30%, berarti ada 600 juta. DP 600 juta. Nah, kamu sendiri sekarang bisa nabung berapa sebulan? Dikit banget 1 juta. Coba lah ya, kita anggap 2 juta. 2 juta kalau ditabung dalam setahun ada 24 juta. 10 tahun berapa? 240 juta. Dan untuk kamu bisa DP rumah 600 juta butuh kira-kira 20 sampai 30 tahun. Pertanyaannya, menurut kamu 20 sampai 30 tahun ke depan harga rumah masih 2M enggak? Enggak dong. Pasti naik lagi. Dan ini kita baru hitung DP. Belum cicilan selanjutnya yang kamu harus bayar per bulan. Nah, makanya di sini aku punya beberapa solusi. Pertama, minta orang tua. Bisa? Kamu pulang nih habis ketemu aku, kamu minta uang 2M untuk ke papa mama kamu. 2M untuk beli rumah. Bisa gak? Kalau aku sih bisa dibakar hidup-hidup. Nah, pasti disuruh kerja sendiri dong. Yes. Dan kalau misalnya dari orang tua gak bisa, solusi kedua mungkin cari suami kaya. Mau ya, tapi kamu harus perhatiin lagi, suami yang bakal kamu pilih itu
kaya karena orang tua atau diri sendiri? Gimana kalau suatu saja kayanya karena warisan orang tua? Minta mertua uang 2M untuk beli rumah. Bisa-bisa kamu kena tabok ya. Nah, makanya di sini aku punya solusi keempat. Solusi keempat ini yaitu dari usia muda bangun bisnis. Dan aku di sini mau ajak kamu untuk elevate ke yang namanya bisnis. Tapi di sini disclaimer, kita bukan sistem LM, bukan money game, bukan juga jadi agent asuransi, dan bukan juga bisnis scam. Kan zaman sekarang banyak atau bisnis scam, tapi kita enggak di sini. Tapi sebelum itu aku mau naik dulu lah ke kamu tentang orang yang namanya Jack Ma. Tahu? Kamu tahu Alibaba? Nah, dia ini pemiliknya Alibaba, sekaligus top 3 orang terkaya di Cina sana. Dan kata Jack Ma nih, kalau kita mau bangun bisnis yang sukses, bisnis itu harus jadi bisnis yang problem solver. Tahu problem solver? Tahu ya, menyelesaikan masalah. Nah, contoh kasusnya kayak Gojek contoh kasusnya kayak Tokopedia. Menurut kamu, awal Tokopedia launching, aplikasi Tokopedia launching, dia nyelesain masalah apa? Betul, yang dulunya belanja offline sekarang bisa online ya. Kalau bisa nih, dulu kita mau beli barang di Pekanbaru, kita otomatis harus pergi ke Pekanbaru ya gak sih? Atau enggak Just Tip. Nah, Tokopedia ini nyelesain masalah belanja offline ke belanja online. Ini yang kita bilang sebagai masalah pertama. Dan namanya hidup lah, masalah itu kan pasti bakal muncul terus. Ini masalah pertama. Masalah kedua muncul lagi, yaitu ongkir yang mahal banget. Ongkir ke Batam sendiri itu minimal banget 30.000, lebih mahal dari barang yang kita beli. Nah, makanya Shopee, si anak bontot, sekali launching aplikasi Shopee, dia langsung nyelesain 2 problem ini. Yang awal belajar offline jadi online, dan ongkir murah dengan hashtag gratis ongkir. Nah, dan Shopee ini dia gak stop di sana lah, dia punya banyak ide, dia ngembangin ide kayak bikin fitur-fitur Shopee Pay Later, Shopee COD, dan ada games Shopee ya zaman sekarang untuk dapetin koin atau voucher gitu. Nah, dan ini yang buat Shopee jadi top e-commerce number 1 di Indonesia. Dan kamu tahu WHO? Tahu ya? Kata WHO, 80% orang di dunia 80% orang di Indonesia kena sakit kritis dulu sebelum pada akhirnya meninggal. Dan di saat dia sakit kritis ini, kosnya tinggi gak sih? Tinggi ya. Nah, di Indonesia sendiri udah ada yang nyelesain masalah ini lah. Pertama BPJS, kedua asuransi. Oke, dari kamu sendiri nih, pernah gak dengar isu-isu tentang BPJS? Yes, masalahnya di service ya, ngantri, terus mungkin ada beberapa perawat yang rasis gitu lah ya. Dan kalau asuransi pernah dengar?
masalah diklaim agen bawa kabur uang. Oke. Nah, asuransi itu ada di trust. Dan kedua permasalahan ini mau kita solve dengan program FSP. Dan tugas kita adalah membisniskan FSP ini lah. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu lah ya FSP ini apa. Nah, kamu pasti mikir, produk sebagus ini kok bisa ada sih? Nah, aku mau jelasin sedikit. Kalau kita kerjasama bareng perusahaan insurance terbesar di dunia, yaitu Allianz. Dan kalau kamu bisa lihat nih, kamu tahu merek-merek ini nggak? BMW, Mercedes, sama Mastercard ya. Kita tiap hari pakai emang di kartu ATM ya. Nah, 3 perusahaan besar ini percayain keuangan mereka itu untuk dikelola sama Allianz. Nah, segede itu Allianz. Dan kamu bisa lihat di sini sendiri. Dana kelola Allianz itu ada 40 kuadriliun. Tahu kuadriliun? Di atasnya triliun ya. 1 kuadriliun itu 1000 triliun. Nah, dana yang dikelola sama Allianz ada segini banyak. Dan ini baru dana kelola, belum aset. Aset itu lebih banyak lagi. Nah, jadi kita kerjasama bareng Allianz untuk ciptain produk ini biar kita itu jualnya enak lah, dan nasabah juga dapat yang proteksi terbaik toh. Nah, dan kalau misalnya dari produk aja udah bagus, company juga udah bagus, tapi kalau gak dilengkapi dengan sistem yang bagus, bisnis ini gak akan jalan. Nah, makanya di sini kita udah siapin kamu sistem, tinggal kamu ikutin lah. Sistem kita di sini tuh gimana? Jadi contoh nih, kamu pertama kali itu ada sebagai BETT. Nah, BETT tugas kamu adalah dalam setahun menurut kamu cari 3 orang gampang nggak? Cari A, B, dan C. Gampang? Gampang ya. Nah, dan tugas kamu adalah ajarin A, B, dan C untuk distribusiin FSP ini sebanyak 8 juta, 8 juta, 8 juta. Jadi A 8 juta, B 8 juta, C 8 juta. Nah, menurut kamu ajarin A, B, dan C jual 8 juta masing-masing gampang atau susah? Susah kalau kamu belum ngerti caranya. Nah, makanya di sini kita kasih kamu yang namanya masa rintis. Nah, masa rintis ini gimana? Jadi masa rintis adalah kamu juga dikasih tugas untuk distribusiin FSP 8 juta. Dan kalau misalnya kamu nggak perlu mikir terlalu jauh lah, overthinking tentang 8 juta ini, karena sebenarnya distribusi 8 juta itu gampang aja. Contoh nih, dalam satu kakak ada ayah, ibu, anak. Gak usah diambil 4 juta, ayah ambil 2 juta aja, ibu ambil setengahnya 1 juta, anak ambil setengahnya lagi 500.000. Total udah ada berapa? 3,5 juta. Menurut kamu dari 3,5 juta ini untuk achieve 8 juta perlu ketemu berapa kakak? Perlu ketemu berapa keluarga? 2-3 kakak aja toh, dan cukup cari 3 partner. Nah, gampang nggak? Gampang ya. Kalau misalnya jual 8 juta menurut kamu gampang, pasti A, B, dan C juga merasa jual 8 juta gampang. Nah, dan di sini kita itu sistemnya bagi komisi. Jadi kita di sini ada 3 sumber income lah. Yang pertama ada yang namanya personal. Jadi kalau misalnya kamu jual sendiri FSP 8 juta, kamu dapat komisi 2
23,25%. Yang kita bantu hitung 8 juta kali 23 kali 0,25%, berarti kamu dapat 1,9 juta. Dan bonusnya adalah kamu satu kali jualan komisi dibayar 24 kali. Jadi contoh, kamu bulan Oktober ini 2025 jual FSP. Jangan 8 juta, 1 juta aja deh. Sejuta dapat komisi dari Oktober 2025 sampai Oktober 2027. Jadi kamu dibayar terus per bulan sampai 2 tahun ke depan. Jadilah passive income. Jadi andai nih nanti di bulan Desember, Januari, Februari kamu sibuk banget gak bisa kerjain ini, nah kamu tetap dapat komisi dari hasil kamu jual Oktober kemarin. Nah, dan yang kedua itu ada income unit. Income unit itu kamu di posisi BE dapat 5,8%. Jadi A, B, dan C jualan 8 juta, berarti 24 juta kali 5,8%. Kamu dapat komisi 1,4 juta. Dan ini adalah kita sebutnya step pertama. Step pertama itu BETT, cari 3 orang partner, jual atau distribusin FSP masing-masing 8 juta. Ini step pertamanya. Dan step pertama ini bisa kamu achieve di 1 bulan pertama sampai bulan keempat. Oke? Nah, jadi komisi yang kamu dapat itu sini ada 3,3 juta. Ini baru step pertama. Dan step keduanya adalah A, B, dan C juga pasti bakal cari partnernya dong. Jadi contoh nih, A cari 3 orang, B cari 3 orang, C cari 3 orang. Otomatis udah ada 9 yang di bawahmu kan. Dan 9 orang ini kalau jualan 8 juta kali 9 81. Berarti kalau misalnya 9 orang ini jual 8 juta, kamu dapat 72 juta kali 12,78% sama dengan 9,2 juta. Nah, 12,78% ini dapat dari mana? Jadi kalau misalnya kamu udah selesai step 1, otomatis kamu bakal naik BP. Dan kalau misalnya naik BP, income unitnya itu jadi 12,78%.